Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في الكنى والترمذي في جامعه الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi sanadil muttasil la Imam Tahawi rahimahullahu taala anhu qala la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Itu ya. Dan kami tidak membeda-bedakan antara Rasul yang satu dengan yang lainnya. Apa yang tidak dibedakan? Yang tidak dibedakan itu adalah keimanan terhadap mereka. Sementara kedudukan dan derajat kita membedakannya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ketika kita mengatakan la nufarriqu baina ahadin min rusulihi, karena memang Allah Subhanahu wa taala memang mengatakan demikian dalam Al-Qur'an. Tapi kita mesti tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan tentang keimanan terhadap mereka. Lantas kalau kita umat Islam, kita berbeda imannya kita dengan Nabi Musa alaihissalam. Enggak. Iman kita sama dengan imannya Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Karena jikalau sekiranya seorang mukmin tidak beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, maka dia tidak dikatakan orang yang beriman kepada Allah. Tidak seperti orang-orang Yahudi. Yahudi adalah orang yang beriman terhadap Nabi Musa alaihissalam dan nabi-nabi yang sebelum Nabi Musa. Tapi mereka tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Nasrani adalah orang yang beriman kepada Nabi Isa dan Nabi Musa serta nabi-nabi yang sebelumnya. Tapi mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, justru kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh beriman kepada Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lainnya. Dan tidak dianggap mukmin jika kita tidak beriman kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Itulah makna la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Tidaklah kita membedakan di antara salah satu di antara para rasul-rasul mereka. Cuma ketika bicara tentang kelebihan dan keistimewaan, tentu kita akan membezakan. Kenapa kita bezakan antara mereka? Karena Allah juga yang mengatakan demikian dalam Al-Quran. Tilka rusul faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Demikian rasul-rasul kami telah berikan keistimewaan sebagian mereka atas sebahagian. Subhanallah. Ada di antara mereka nabi-nabi saja. Ada di antara mereka yang Allah angkat menjadi rasul. Ada yang Allah angkat mereka menjadi khalifah. Rasul dan khalifah. Apa itu makna Rasul dan Khalifah?
ada rasul-rasul yang memiliki tentara. Rasul-rasul yang memiliki tentara. Seperti Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah rasul yang khalifah, memiliki tentara. Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ada yang ulul azmi, yang 5. Maka kedudukan mereka ini berbeda-beda. Jadi jangan salah paham ya. Di mana letaknya kita tidak membedakan di antara mereka semua dalam keimanan kita kepada mereka. Karena mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya adalah keistimewaan. Allah Subhanahu wa taala meletakkan keistimewaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas para rasul-rasul yang lainnya. Wa nusaddiquhum kullahum ala ma ja'u bi. Dan kita benarkan kesemuaan mereka atas apa yang mereka bawa dengannya. Maksudnya syariat, agama, tauhid yang mereka bawa itu kita benarkan. Kitab-kitab yang mereka bawa kita benarkan. Dan tidak kita beriman kalau kita tidak beriman dengan kitab-kitab mereka. Secara bukan tafsiri, ijmali. Injil kami percaya, Taurat kami percaya. Tapi bagaimana kan secara tafsiri? Tidak secara tafsiri. Kenapa? Karena kitab Taurat, kitab Injil dan Zabur itu telah dirubah dan dikutak-katik orang-orang daripada pendeta-pendetanya. Itulah hikmahnya kenapa Al-Quranul Karim Allah turunkan kepada Muhammad SAW 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Mana Allah tidak turunkan langsung dengan suhuf atau dengan kitab. Beda dengan Yahudi, Nasrani, Allah turunkan langsung kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kita tentang penjagaan Al-Quran. Dari segi apanya? Dari segi semuanya. Dari segi bacaannya, Allah Subhanahu wa taala menjaganya dengan orang-orang yang hafal Quran, yang ahli-ahli qiraat. Enggak ada sembarang orang yang qiraat. Itu qiraat apa itu katanya? Qiraat asal. Qiraat asal-asalan. Dia baca وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ. Itu qiraat apa itu? Tidak ada. Karena ada yang ahli-ahli qiraat yang akan menjaga itu. Tidak qiraat itu. Kamu buat qiraat apa? Waros kah? Tidak seperti itu. Allah jaga bacaannya. Allah jaga tulisannya. Dan ahli-ahli qiraat dan ahli-ahli nahwu, ahli-ahli yang hafal Al-Quran, Allah jaga pemahamannya. Lewat ahli-ahli tafsir dan ahli-ahli fuqaha. Masya Allah. Inilah hebatnya Al-Quranul Karim. Berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan jaminan tentang penjagaan kitab-kitab mereka. Wa ahlul kaba'ir min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fin nari la yukhalladuna idza matu wa hum muwahhidun. Para pelaku dosa besar dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam neraka. Namun mereka tidak kekal di dalamnya apabila mereka meninggal dalam keadaan bertauhid. Tapi ini ada garis bawahnya juga. Apa garis bawahnya? Orang yang berbuat dosa besar, kalau Allah ingin ampunkan, maka enggak di dalam neraka dia.
Allah cucurkan rahmat kepadanya, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Maksud daripada pengarang bukan itu. Dia ingin menolak pendapat perkataan kaum Khawarij yang mengatakan ahlul kabair adalah kafir dan masuk neraka. Itu lawannya. Tapi saya sebutkan tadi begitu supaya kamu jangan salah. Orang yang berdosa besar bukan tentu masuk neraka, tidak ditentukan masuk neraka. Karena orang yang masuk neraka itu adalah orang yang sabit atas keridhaan Allah, dia masuk neraka. Siapa mereka? Itu kehendak Allah. Tidak ada bagian kita. Ada sebagian orang suka itu, kamu neraka. Seolah-olah dia itu adalah wali atau nabi yang mengetahui tentang si fulan masuk neraka, si fulan masuk surga. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui tentang kita masuk kemana. Walau besar serbannya, walau besar tasbihnya, walau sholat malam, walau puasa siang, tidak ada yang tahu kita masuk surga atau neraka. Sebab itu kita perlu dua. Roja, berharap kepada Allah agar ibadah kita diterima Allah dan Allah masukkan kita ke surga. Khauf, takut kepada Allah sehingga kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti ada roja. Apa kenapa roja? Pengharapan. Orang yang berharap maka dia tidak akan putus mengatakan saya akan masuk surga kena amal saya. Tidak ada orang masuk surga kena amal. Tidak ada. Yang masuk surga itu disebabkan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekarang kita bahas dulu apa yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi. Orang yang durhaka, orang yang berdosa, kalau Allah inginkan dia masuk neraka, maka dia akan masuk neraka. Tetapi tidak berkekalan. Kenapa? Karena mereka tidak kafir. Berbeda dengan pendapat kaum Khawarij. Kaum Khawarij mengatakan orang yang berdosa besar itu adalah kafir. Kenapa kafir? Dengan nas daripada Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah, ulaika humul kafirun." Siapa saja yang tidak berhukumkan dengan hukum Allah, maka mereka itu adalah kafir. Orang yang buat dosa itu tak berhukumkan hukum Allah. Yang berzina tidak berhukumkan hukum Allah. Yang berriba tidak berhukumkan hukum Allah. Yang membunuh tidak berhukumkan hukum Allah. Maka mereka adalah kafir. Ini hati-hati memainkan ayat ini. Ini ayat yang digunakan oleh kaum Khawarij. Naik di atasnya lagi pemimpin kafir karena mereka tak menghukumkan hukum Allah, hukum syariat. Mereka tidak tegakkan hukum syariat, mereka kafir. Presiden kafir, Perdana Menteri kafir, raja-raja kafir. Kenapa kafir? Karena tidak menghukumkan hukum Allah. Nah, ini hati-hati. Kita bukan Khawarij, ya. Apa maksudnya? Ini ayat bukan untuk orang Islam, ini ayat untuk orang kafir, orang Yahudi, Nasrani. Lantas kita bagaimana? Kita, pemimpin yang tidak menghukumkan hukum Allah, itu adalah fasik. Kalau kita kata kafir, ya sebenarnya orang yang berdosa juga kafir, karena mereka tidak berhukum hukum Allah. Kalau mereka berhukum dengan hukum Allah, niscaya mereka tak akan berzina, mencuri. Karena itu hukum Allah, mereka mencuri, berarti mereka tidak menghukumkan hukum Allah. Tidak seperti itu.
Itu pemahaman daripada kaum Khawarij. Orang yang berzina fasik, pencuri fasik, makan riba fasik, pemerintah yang tidak melaksanakan hukum Allah fasik, kecuali apabila mereka ingkar, menghina daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah kafir wal iyadu billah. Jadi di sini diterangkan oleh Imam At-Tahawi perbedaan akidah kita ahli sunnah wal jamaah dengan akidahnya Khawarij. Khawarij meletakkan ayat-ayat kafir kepada orang muslim. Meletakkan ayat-ayat kafir kepada orang muslim. Maka coba lihat kalau nanti ini ayat diletakkan kepada munafikun dan orang-orang kafir, jangan sekali-kali itu ayat diletakkan kepada kaum muslim. Kalau sudah kita letakkan seperti itu, ingat itu ciri-ciri Khawarij. Siapa rupanya Khawarij ini? Apakah Khawarij itu kafir? Tidak kafir. Khawarij tidak kafir, tapi orang yang melampau. Tahu pau? Pau tahu pau. Kalau pakai sampai pau, terlampau. Ketika ditanyakan, seseorang bertanya kepada Ali radhiyallahu taala anhu ketika dia memerangi Khawarij, siapakah mereka itu ya Ali? Apakah mereka itu kaum munafikun? Tidak. Mereka bukan kaum munafikun. Bagaimana mereka dikatakan kaum munafikun? Mereka terlampau banyak baca Quran, sementara orang munafik itu baca Quran sangat sedikit. Ayo hati-hati ya. Orang Khawarij itu baca Qurannya Masya Allah 24 jam, mungkin 22 jam baca Quran. Tapi tidak paham dia apa yang dibacanya. Kalau mereka bukan orang munafik, lantas kaum apa mereka? Kaum yang gulu, melampau. Di mana melampaunya? Lihat ayat untuk orang kafir diletakkannya untuk orang Islam. Itu gulu. Dan ada lagi tempat-tempat yang lainnya. Kalau saya bicarakan sifat-sifat Khawarij, mungkin sampai siang atau sampai petang, nggak akan habis-habis sifat-sifat Khawarij. Tapi kita ingin katakan di sini, di antara pemahaman Khawarij, orang-orang yang berdosa ahli kabair itu adalah kafir. Maksudnya kafir, masuk neraka. Beda pula dengan ahli kaum Mu'tazilah. Orang yang berdosa ahli kabair, mereka ini adalah ahli yang nggak masuk surga. Ma baina manzilataini. Nggak masuk surga, nggak masuk neraka. Sama kaum Mu'tazilah seperti itu. Maka diputuskan oleh Imam Tahawi, ahli sunnah pendapatnya itu orang-orang yang berdosa, dia mencuri, dia berzina, dia minum khamar dan sebagainya, itu pada masyiatillah, kembali kepada keinginan Allah. Kalau Allah ingin ampunkan dia, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Kalau sekiranya Allah inginkan dia masuk dalam neraka, maka Allah masukkan dia dalam neraka, tetapi tidak khalidina fiha abadan, tidak berterusan di dalamnya. Ya. Dia ada dua. Kalau orang apa ini ahli berbuat dosa besar, bertobat atau tidak bertobat. Kalau dia bertobat, Allah Subhanahu wa taala ampunkan, masukkan ke surga. Kalau dia enggak bertobat, inilah dia. Enggak bertobat dia, maka dia dalam masyiatillah, keinginan Allah. Dimasuk ke neraka kan? Masuk ke surga kan? Allah yang punya urusan, bukan kita. Coba kita lihat daripada hadis mata Arba'in Nawawiyah. Wa innal abda la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alaihi al-'amal fa ya'malu bi amali ahli an-nari fa yadkhuluha. Seorang hamba ya mengamalkan dengan amal ahli surga, sholat, zakat. Kemudian
Sehingga tidak ada di antaranya dan di antara surga itu kecuali berapa hasta saja. Begitu dekat sekali kena dengan amalannya tadi itu katanya. Tapi dah terdahulu di atas sana bahwasanya dia ahli neraka, maka dia beramal dengan amal ahli neraka walau sekali saja, maka dia masuk ke dalam neraka. Makanya kalau kamu berbuat kebaikan, jangan berbangga. Syukuri. Alhamdulillah Allah dah buat saya beramal. Jangan berbangga. Ini yang baru ini sampaikan. Wa illam yakunu ta'ibina ba'da an laqullaha 'arifina mu'minina. Jikalau sekiranya mereka itu belum lagi bertobat, asalkan setelah mereka bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka mengenal Allah dan beriman kepadanya. Ini penting sekali mengenal Allah. Mengenal dengan apa? Dengan sifat-sifatnya. Tidak bisa kita kenal dengan zatnya. Kalau kita berkenalan, mungkin kita berkenalan dengan zat kita, ya tubuh kita. Tapi kalau sama Allah, enggak. Kenapa begitu? Karena kalau sekiranya tahu kita macam mana zatnya, berarti dia bukan Tuhan. Saya ingin sampaikan bahwasanya orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifat 20 itu lebih alim dan arif tentang Allah daripada orang yang membaca sifat Allah Subhanahu wa taala lewat 3 bahagian tauhid. Kenapa? Karena di dalam sifat 20 itu ada sifat mukhalafatul lil hawadits. Allah tidak sama dengan Allah tidak sama kurang suaranya. Allah tidak sama dengan kuat sikit lah, ngantuk kah? Allah tidak sama dengan makhluk atau yang paham. Orang yang belajar sifat 20 adalah orang yang punya tauhid yang sangat kuat. Tuhan itu Tuhan, tidak akan pernah menjadi makhluk. Walau bagaimanapun keadaannya. Kenapa? Mukhalafatul lil hawadits. Kenapa kita ambilkan mukhalafatul lil hawadits? Laisa kamitslihi syai'. Selalu saya sebutkan kepada kita makna mithli itu apa? Maknanya walaupun sedikit dia punya persamaan, maka sudah dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengatakan syibhun. Karena syibhun adalah banyak persamaan. Contoh 2 orang yang kembar. 2 orang yang kembar itu adalah dikatakan syibih. Menyerupai. Ya. Itu dikata apa? Syibih. Tapi kalau sekiranya ini kau punya kuping nggak? Punya kuping? Hah? Oh, kuping nggak tahu kali ya? Kuping lah kuping. Mana kuping? Nggak tahu kuping? Telinga. Mana? Ada ya kuping kau? Kau ada kuping? Kau? Hei, kau ada kuping? Dia ada kuping, dia ada kuping. Itu misal. Dia ada kepala, dia ada kepala. Itu misal. Nggak mesti sama kupingnya. Ini kupingnya besar sedikit, ini kupingnya kecil sedikit. Nggak mesti sama. Yang penting ada persamaan sedikit saja. Itu misal. Sementara Allah SWT mengatakan laisa kamitslihi syai'. Yang Allah nafikan itu walaupun sedikit. Nah, ini mesti kita camkan. Kalau ini tidak dapat kita hilangkan dari akal kita, maknanya benda-benda yang tasbih, berarti kita bukan mentauhidkan Allah. Kalau kita masih mengatakan Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya lambung, Allah duduk seperti kita, Allah punya tempat, itu bukan namanya orang yang mentauhidkan Allah. Kenapa seperti itu? Ya jelas.
Tapi dalam Al-Quran itu pertama perlu ditakwilkan. Kalau tidak, didiamkan. Tidak perlu ditetapkan. Karena berlawanan dengan ayat yang hakim. Laisa kamitslihi syai'. Allah sendiri mengajarkan kita mentakwilkan. Lewat hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang qudsi, apa kata Allah? Ya ibadi maridtu walam ta'aduni. Wahai hambaku, aku sakit dan kau tidak menjengukku. Lantas, ya Allah, hamba jawab, ya Allah sakit apa kau? Pening kepala kah? Apakah? Enggak. Karena yang namanya hamba ini punya keimanan, tahu dia bagaimana Allah sakit, dia Tuhan. Nah, ini tadi. Ya Allah, bagaimana kamu? Padahal kamu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ditawilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maradu 'abdi wa lam ta'jilu. Hambaku sakit, kamu tidak menjenguknya. Ini takwilan Allah. Kan kita buat Allah yang mentakwilkan. Karena menurut pandangan seorang hamba itu tidak mungkin Tuhan sakit. Karena dia punya akal. Tuhan sakit bagaimana? Kalau yang nggak berakal dia pasti kata, oh ini kan kalimat Allah. Allah yang katakan sakit. Berarti memang Allah sakit. Kalau gitu saya tanyalah sakit apa? Tidak begitu. Dia juga ingkari. Tapi apa sih maknanya, takwilnya? Allah takwilkan itu maknanya. Jadi pelajari sifat 20. Kekuatan iman seseorang apabila dia telah sampai kepada makna sifat 20. Walaupun tidak begitu mendalam. Ya. Wahum fi masyiatihi wa hukmih. Mereka itu berada dalam kehendak Allah dan hukum Allah. Ini tadi orang yang berdosa itu dalam hukum Allah. Kalau mereka bertobat Allah terima. Kalau mereka tidak bertobat meninggal dunia bi hukmillahi wa masyiatihi, pada hukum Allah dan kehendak Allah. Insya'allahu, kalau Allah ingin maka Allah ampunkan dosanya, dan itu bukan mustahil. Mengampunkan dosa hamba yang begitu banyak bukan mustahil. Makanya sezalim mana orangnya jangan kita vonis dia neraka. Tidak ada kita punya hak. Tidak ada punya hak. Begitu mudah Allah ampunkan orang yang berdosa. Masih ingat lagi dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang Bani Israel yang membunuh 99 orang. Setelah dibunuhnya 99 orang, dilengkapnya 100. Jangan pakai ganjil-ganjil. Allah ampunkan, Allah masukkan ke dalam surga. Bayangkan itu. Andaikan ada seorang yang zalim, mungkin ribuan dia bunuh, tetap Allah ampunkan kalau Allah ingin mengampuninya. Cuma kan begitu. Masalahnya kita, saya ingin bunuh orang. Terus kalau kau ingin bunuh orang, ya Allah ampunkan. Dari mana kau tahu Allah ampunkan? Kan juga nggak masalah itu kita katakan begitu. Tapi di mana kita mengetahui Allah mengampunkan kita? Nah, bagaimana caranya Allah mengampunkan hamba Allah yang telah membunuh sementara dia telah membunuh banyak? Kalau Allah meridhoinya, menyukainya, maka Allah mengatakan kepada orang yang dibunuh, aku maafkan dosa kalian, aku masukkan ke surga. Apakah kalian ridho memaafkan orang yang membunuh kalian ini? Siapa yang tak mau ridho masuk surga? Ketimbang kata orang nanti dikalkulatorkan dosa kita semuanya. Yalah ya Allah,
aku maafkan dia, masukkan aku ke surga. Begitulah caranya Allah Subhanahu wa taala menggantikan dosa orang yang melaksanakan dosa kepada orang yang telah dizalimi. Makanya tidak ada satupun orang yang berhak menghakimi atau mengatakan si fulan adalah ahli neraka atau ahli surga. Wa'afa anhum bifadlihi, dan memaafkan mereka dengan anugerah Allah, dengan rahmatnya Allah dan anugerahnya lah Allah memaafkan mereka. Kama dzakara azza wa jalla fi kitabih, sebagaimana Allah telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan selain yang demikian kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Maksudnya Allah mengampunkan segala dosa-dosa kecuali syirik. Allah mengampunkan segala dosa-dosa kecuali syirik bagi orang yang Dia kehendaki. Pertanyaannya, kita ini termasuk yang dikehendaki atau tidak? Ini pertanyaannya. Wa insya'at lahu fin nari bi'adli. Kalau inginnya Allah, maka Allah akan adabkan mereka di dalam neraka dengan keadilannya. Jadi minta sama Allah jangan minta dengan keadilan. Allah itu sangat adil sekali. Ya Allah, hendaklah kamu berikan kepadaku surga dengan keadilanmu, alih-alih ini neraka. Karena Allah Maha Adil. Dosa kita berapa banyak, amal kita berapa. Tapi mintalah surga Allah itu dengan rahmatnya. Gini ya, ini cuma perbandingan saja. Tuan-tuan punya anak laki-laki, nakalnya ya Allah macam Dajjal ya, nakal sekali. Tiba-tiba dia pecahkan gelas. Tapi karena cintanya kita sama dia, kita nggak marahin dia, nggak pukulin dia. Kenapa? Karena terlampau sayang. Nah, begitulah terhadap hamba-hamba Allah yang mereka itu merupakan daripada orang yang dicintai Allah dan disayangi Allah. Walaupun semestinya yang Allah cintai itu adalah hamba-hambanya yang taat, tetapi tidak menutupi kemungkinan ada hamba-hamba yang mereka membuatkan kabair, dosa besar, tapi Allah sayangi. Maka sebab itu saya katakan tadi, tidak boleh kita langsung menghukumkan orang itu adalah ahli neraka. Dan kita selalu minta mas'alullah al-afiyah. Kita minta kepada Allah al-afiyah. Saya al-fakir pun nggak tahu di mana nanti di akhirat. Anda juga nggak tahu di mana, masuk surga atau masuk neraka. Tapi kalau ditanyakan harapan kita, semua kita berharap kita masuk surga. Amin. Cuma kembali nanti kepada masyiatillah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang kabair ini kalau dimasukkan ke dalam neraka bagaimana? Tsumma yukhrijuhum minha bi rahmatihi wa syafa'ati syafi'ina min ahli ta'atihi. Tsumma yab'athuhum ila jannah. Kemudian Allah mengeluarkan mereka daripada neraka dengan rahmatnya dan syafaat daripada orang-orang yang memberikan syafaat dari golongan yang ahli taat. Kemudian Allah akan hantarkan mereka ke surga. Maknanya orang yang kabair itu tidak berlamaan atau tidak kekal dalam neraka. Yang kekal dalam neraka adalah ahli kafir, munafik, waliyadzubillah. Orang-orang yang kafir, maka mereka berada di dalam neraka abadan abidin.
Di sini juga dikatakan orang itu keluar daripada dengan syafaatnya. Maka kalau kita bicara tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama syafaat Nabi syafaatul uzma, yaitu yang kena kepada orang kafir dan orang muslim sehingga mereka tenang dalam alam mahsyar, pada mahsyar. Itu syafaatul uzma. Yang kedua, syafaat Nabi kepada sebahagian orang kafir dengan meringankan azab mereka dalam neraka. Sebagaimana hadis yang sahih yang warid daripada Rasulullah SAW dalam syafaat Nabi kepada pamannya Abi Thalib. Abi Thalib dimasukkan dalam neraka, tetapi siksaannya diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena perjuangan dia membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi masih dalam neraka. Kenapa masih dalam neraka? Karena menjadi Allah orang kafir itu abadan abidin khalidan sarmadin dalam neraka. Walaupun siksaannya agak ringan. Itu bagi Abi Thalib. Yang berikutnya syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang sudah masuk neraka. Ini dia ini, yang ini. Dia masuk neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka. Sudah kosong kian, rentung. Tahu rentung? Kosong. Macam kayu api dibakar. Baru dimandikan di ma'ul haya, air kehidupan. Mulailah tumbuh lagi hidungnya, datang lagi matanya, tumbuh lagi bibirnya, tumbuh lagi. Kembali dia kepada yang handsome, yang ganteng. Baru dia dibawa kemana? Ke surga. Apa kedapatan tempat? Kedapatan, jangan takut. Surga Allah itu luas. Nanti enggak kedapatan, enggak masuk. Nah, ini yang dapat syafaat dari Nabi, ini dikeluarkan lewat syafaat Nabi. Ada yang dapat syafaat Nabi, memang dia semestinya masuk neraka sudah. Melihat pekerjaan dan dosa-dosanya, dia masuk neraka. Tapi datang syafaat Nabi, maka dia tidak jadi masuk neraka. Enggak jadi masuk neraka karena syafaat Nabi. Ada yang tidak berdosa memang, Allah ampunkan, dapat syafaat Nabi masuk surga tanpa hisab. Allah. Ada orang masuk surga berhisab, dia tidak masuk surga tanpa hisab. Kenapa? Dapat syafaat Nabi. Kenapa dapat syafaat Nabi? Macik-macik karena pegang tasbih terus, baca selawat. Ini pegang Facebook terus, WhatsApp terus. Kalau nggak pegang Samsung, abang Samsung, rasanya nggak hidup ini. Macam-macam mau masuk surga dengan tanpa hisab. Mau nggak? Tolong banyakkan selawat Nabi. Insyaallah masuk surga tanpa hisab. Apa itu maksudnya? Kita kalau pergi ke airport, mau masuk ke bagian pesawat, tidak lagi dikira-kira begini-gini lagi, sulit kali itu. Masuk terus. Kan nikmat itu. Tapi kalau kita masuk, dipegang-pegang lagi ini, dipegang-pegang lagi ini. Allah. Saya kadang kalau dibuat begitu mau masuk pesawat, ya, risih saya. Atau kita pakai serban pun tetap juga digitu-gitukan. Saya risih sekali. Nah, orang masuk surga tidak dikira-kira itu berapa lama ininya punya rumah, berapa banyak uangnya, berapa itu. Tidak lagi kira, masuk aja. Ahlan wa sahlan. Nikmat itu. Maka banyakkan selawat Nabi. Yang terakhir, manfaat selawat Nabi, manfaat syafaat Nabi SAW itu, dengan syafaat Nabi dia naik pangkat tinggi. Sudah masuk surga dengan tanpa hisab, dinaikkan syafaat
Nabi itu menaikkan pangkat dia. Sehingga dia punya kedudukan yang tinggi sekali. Nah, jadi selain dia melaksanakan fardu-fardu, dia memperbanyak selawat Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan muliakan, besarkan dia karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika bi anna Allah ta'ala tawalla ahla ma'rifatihi wa lam yaj'alhum fid daraini ka'ali nuqwatihi alladziina khafu min hidayatihi wa lam yanalu min hidayatihi. Itu karena Allah Subhanahu wa taala mengurus orang-orang yang mengenalnya. Mengenal dengan ma'rifat kepadanya, dengan tauhidnya, dengan berzikir kepadanya. Dan tidak akan memperlakukan mereka di dunia dan di akhirat sebagaimana dia melakukan terhadap orang yang mengingkari Allah. Lain perbuatan Allah terhadap orang yang mengingkari Allah, mengkafiri Allah, yaitu orang-orang yang tercegah untuk mengikuti petunjuk Allah SWT dan tidak memperoleh kecintaan dan kewalian Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah wa ya waliyal Islam wa ahli tabitna ala islami hatta nalqaka bi. Jadi perlu kita selalu berdoa dengan seperti ini. Sama seperti Rasulullah mengajarkan kita doa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Wahai yang membolak-balikkan hati, hendaklah kamu tetapkan hati kami atas agamamu. Karena ini hati begitu cepatnya dia berbolak-balik, 1 detik saja pun sudah pandai dia berbolak-balik. Makanya kita perlu bantuan Allah dengan melalui doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kena bantuan Allah, kita tak akan mampu berbuat apa saja. Ya wali Allah, ya Allah, ya Tuhanku, berihadah para pemeluk Islam. Teguhkanlah kami dalam memeluk agama Islam sehingga kami bertemu kepada-Nya. Sehingga ketika kita meninggal dunia kita mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang perkataan akhirnya itu dengan mengucapkan la ilaha illallah, mau meninggal dunia dia ucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Ini senada dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu taala anhu dalam hadis Sahih Bukhari. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah itu masuk surga. Datang Abu Dzar seolah-olah bukan enggak yakin, dia yakin dengan apa yang dikatakan Nabi, tidak pernah enggak yakin. Tapi ini mengkuatkan lagi. Sama seperti apa yang dibuat oleh Ibrahim alaihissalam. Apa kata Abu Dzar? Ya Rasulullah, wa in zana wa in saraqa, kalaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Wa in zana wa in saraqa, kata Nabi. Kalaupun dia berzina, kalaupun dia mencuri. Kenapa ini kalimatnya zina dan mencuri dimisalkan? Zina adalah dosa pribadi. Dosa hubungan kita dengan Allah. Zina ya, lain dengan pemerkosaan ya. Kita bedakan pemerkosaan dengan zina. Pemerkosaan tentu itu juga berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan makhluk Allah. Yang namanya zina biasanya suka sama suka. Nah, terjadilah zina. Maka dosa ini adalah dosa hubungan seorang hamba kepada Allah. Mencuri ini hubungan dosa seorang hamba kepada hamba dan dosa seorang hamba kepada Allah. Kita tahu di antara yang dua ini dosa yang paling besarnya adalah dosa mencuri. Kenapa? Ini minta pertolongan lagi atau minta dihalalkan apa yang dicurikannya. Karena hubungannya dengan hamba. Kalau hubungan dengan Allah, Allah Maha Pengasih.
Tapi kalau hubungan sama manusia itu sangat payah. Manusia minta maaf lah saya ini begini, nggak mau saya katanya. Hah? Makanya itu dibesarkan wa in zana wa in saraqa. Wa in zana wa in saraqa. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia masuk surga. Cuman ada pakai apa? Pakai transit dulu. Ya, pakai transit dulu masuk ke neraka, baru masuk surga dengan ucapan la ilaha illallah. Jam berapa kita istirahat? Hah? 10? Berapa menit lagi? 10 menit lagi. Wala nara sholata khalfa kulli barrin wa fajirin. Wa nara sholata khalfa kulli barrin wa fajirin min ahli qiblah. Dan kami berpendapat tentang sahnya dan bolehnya sholat di belakang orang yang baik, yang soleh, dan orang yang fajir, yang jahat, yang fasik daripada orang Islam atau orang yang menghadap kiblat itu adalah orang Islam. Wa ala man mata minhum, dan atas orang yang meninggal daripada orang Islam. Karena ada golongan-golongan sekarang ini tumbuh daripada golongan-golongan yang nggak paham Islam. Kalau orang itu fasik, maka nggak sah sholat di belakangnya. Itu salah. Dalam mana-mana fikih ahli sunnah wal jamaah mengatakan sahnya sholat di belakang orang yang fasik. Sahnya sholat di belakang pemimpin-pemimpin yang fasik. Sahnya sholat dengan pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya, tuh orang tukang apa? Tukang minum khamar. Jadi imam dia, tapi bukan pas lagi minum khamar ya. Sah. Tapi kalau lebih baik cari yang tidak fasik. Tentang masalah sahnya sah. Cuma cari yang tak fasik, pilih imam. Karena itu adalah ikutan. Ya. Demikian juga terhadap orang yang meninggal, wajib kita sholatkan. Kalau dia secara zahirnya merupakan Islam, maka kita sholatkan walaupun dia berbuat dosa. Adapun hadis yang menceritakan tentang Nabi tak sholat orang yang bunuh diri, itu untuk Nabi saja, kamu kan Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu doanya makbul. Kalau disolatkannya orang yang sholat yang bunuh diri, makbul doanya, diampunkan Allah. Nanti orang semuanya bunuh diri. Kamu punya doa makbul nggak makbul? 20.000 kali pun kamu ulang-ulang nggak makbul. Ya, makanya beda dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Rasulullah menyuruh para sahabat untuk menyolatkan mereka. Begitu juga dengan orang yang berbuat maksiat. Orang yang berbuat maksiat, kalau meninggal mereka, walau sekotor apapun, wajib kita laksanakan. Itu fardu kifayah. Maksudnya umpamanya ada seorang perempuan berzina, meninggal dia. Kalau kita tahu dia masih Islam lagi, maka kita sholatkan dia. Itu tanggung jawab kita, kewajiban kita. Wala nunzilu adam minhum jannatan wala naram. Nah ini, tidak boleh kita memastikan seseorang itu daripada orang yang ahli surga atau ahli neraka. Tidak boleh. Oh ya Allah, sholatnya bagus sekali. Bagus sekali sholatnya, rajin sekali baca Quran. Ini ahli surga ini. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kita memang tidak tahu, yang mengetahuinya hanya Allah. Tapi di sana ada
sebahagian daripada para sahabat yang memang mereka ahli surga, warid daripada Nabi SAW dengan hadis yang sahih dan kita imani, wajib kita imani. Kenapa? Karena hadis tersebut warid dari Nabi SAW yang menceritakan contohnya Basyirina bil Jannah, 10 orang sahabat yang masuk surga, istri-istri Rasulullah masuk surga, Hasan dan Husain, Fatimah, Khadijah, yang dikabarkan bahwasanya Khadijah memiliki rumah yang terbuat daripada kayu. Itu semuanya adalah kebenaran yang datang daripada Rasulullah. Ini Rasul pun tak ada ngasih tahu dia ada kata dia dari surga. Tidak boleh. Tidak boleh di antara kita menetapkan seseorang ahli surga atau ahli neraka. Ya, ini paling penting sekali ini diajarkan kepada orang-orang Wahabi, karena mereka suka meletakkan orang kepada neraka. Oh, kamu ahli neraka. Kemudian tengok-tengok kaki orang, tengok seluar orang itu. Oh, anta min ahli nar. Kamu ahli neraka. Padahal mereka pun kita nggak tahu, apa mungkin saja neraka. Demikian juga kita tak boleh mengatakan seseorang itu syahid. Karena orang yang syahid itu adalah orang yang surga, ahli surga. Tak boleh kita sebutkan syahid. Ya. Hatta kalau dia jihad, tak boleh kita sebutkan. Ini kejadian berbagai sahabat Nabi SAW ikut perang. Tengok Nabi SAW, tengok sahabat-sahabat, tengok Masya Allah, hebat sekali dia, berani. Kata Nabi, dia itu ahli neraka. Sahabat semuanya ketakutan, ini bagaimana mereka jadi ahli neraka? Yang begitu hebatnya dalam berjihad, kenapa boleh jadi ahli neraka? Satu orang sahabat mengikuti dia, melihat. Ternyata orang tersebut ketika terkena pedang merasakan begitu sakitnya sehingga dia cusuk kembali, akhirnya dia meninggal. Lantas laki-laki ini menjerit, "Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bukan dia tak percaya Nabi, percaya, tapi dia tengok apa penyebabnya dia masuk neraka. Coba kita lihat dalam peperangan fisabilillah saja pun ada orang masuk neraka. Nah, kita kata, oh, sekolah syahid, atau kita kata Syekh Asa Al-Bana syahid, tidak boleh. Kalau kita katakan insya Allah baru, karena insya Allah itu bukan tetap, bukan menetapkan. Insya Allah jika Allah mengizinkan. Syekh Muhammad Ramadan Muti, insya Allah syahid, boleh. Tapi kalau kita kata Syekh Muhammad Ramadan Muti syahid, tidak boleh. Orang syahid itu adalah ahli surga. Kita sebutkan dia syahid berarti kita menetapkan dia ahli surga. Tidak boleh. Insya Allah kata. Wala nash'adu alaihim bikufrin. Tengok. Wala nash'adu alaihim bikufrin. Wala bisyirkin. Wala binifaqin. ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. Kita juga tidak memastikan mereka kafir atau musyrik atau mereka munafik selama belum jelas ada bukti yang nyata tentang kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan mereka. Terlebih-lebih masalah munafik. Sebab itu Nabi SAW tidak buat hukum munafik. Dan kita serahkan kepada Allah apa yang ada pada hati mereka. Nahnu nahkumu bil zawahir wallahu yatawalla sarair.
Kita hanya menghukumkan zahirnya saja. Allah yang akan menghukumkan hatinya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah tak menghukum munafik? Karena kalau kita katakan munafik ini sangat payah sekali menetapkannya dan mengkoordinasikannya karena dalam hati. Ada perbuatan itu seperti memang perbuatan munafik tapi tidak munafik. Maka kalau Nabi SAW menghukumkan orang yang hampir nampak seperti munafik tapi tidak munafik, berapa banyak nanti akan datang orang yang dituduh munafik sehingga mereka mati dulu. Sebab itulah kaum munafik ini tidak dihukum Nabi, dibiarkan saja, tapi Nabi sebutkan kepada satu orang sahabatnya, si fulan ini munafik, si fulan ini munafik, si fulan ini munafik. Sehingga orang-orang munafik itu tidak disolatkan oleh Nabi atau oleh orang tersebut. Umar tahu kalau sekiranya orang ini tidak menyolatkan si fulan, Umar tidak mau ikut sholat. Karena dia tahu ini adalah sahibu sir Nabi SAW yang memiliki kerahasiaan dari Nabi SAW. Maka kalau dia tidak menyolati, berarti itu adalah kaum munafik. Kalau tidak nampak kita orang itu nyembah berhala, nyembah patung, nyembah salib dan sebagainya, tidak nampak, tidak ada buktinya, maka kita tidak boleh, ya, tidak boleh kita menetapkan orang itu kafir atau musyrik. Itu adalah merupakan perbuatan haram. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih yang telah dikeluarkan oleh Bukhari, maqala li akhi ya kafir faqad ba'a ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka mungkin akan terjadi kekafiran itu pada salah satu keduanya. Larang. Maka sebab itu tidak boleh kita mengkafirkan. Kita hanya melihat zahir. Kalau dia kata asyhadu an la ilaha illallah, kita hukumkan dia Islam karena dia telah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita enggak tengok lagi betul-betul Islam atau tidak. Mempermainkan kita atau tidak, tidak boleh. Karena sebab pernah kejadian kepada Rasulullah SAW dan para sahabat, ada seorang sahabat ketika dia mau menetap, ya, seorang kafir, dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini pedang bukannya malah berhenti, malah dicucuknya, mati dia. Kenapa mati? Kenapa ingin dicucuk? Anggapannya ini orang bersyahadat untuk jaga dirinya. Maka dikasih tahulah kepada Rasulullah SAW kejadian itu. Apa alasan kamu, kenapa kamu bunuh dia? Ya Rasulullah, beliau itu mengucap syahadat untuk menjaga dirinya dari pembunuhan. Nabi mengatakan al-syaqaqta sadrahu, apakah kamu telah belah hatinya? Itu mubalaghah, ya, itu mubalaghah. Apa maksud mubalaghah? Kalaupun dibelah hatinya, nggak tahu juga dia apa hatinya. Itu bahasa mubalaghah. Kau tahu dari mana hatinya mengatakan demikian? Maka masalah hati ini sangat sulit. Ketika orang mengucapkan syahadat, udah kita lihat ada zahirnya, dia kata syahadat, mau dia ini, mau dia itu setelah dia. Oh, nanti tiba-tiba dia bunuh kita. Ya kalau dia bunuh kita berarti itu mati syahid, gak mati sia-sia. Ini yang dalam perintah Rasulullah SAW kepada kita semuanya, agar kita tidak, ya, menetapkan seseorang itu tentang kafiran. Karena hati itu sangat sulit sekali. Nah, ya, kita semua akan sambungkan kembali istirahat dulu, mundur kaki. Insya Allah saya mungkin ini bagus ditutup ini, supaya jangan terlalu hangat, ya.
Insyaallah akan datang. Wala narul ala a'immatina. Ini sangat penting sekali. Ini yang seolah-olah ulama-ulama buta. Tidak pernah baca akidah Tahawiyah. Dari tahun 2010, 2011, 2012. Hilang dalam pandangan mereka. Tapi ini bukan buatan saya. Ini kalam akidah Tahawiyah. Kalam ahli sunnah wal jamaah. Yang nanti kita akan teruskan. Karena masalah ini panjang sekali. Makanya diteruskan nanti. InsyaAllah ta'ala bi'idnillah. Wallahu a'lam.